Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Nafa di pembelajaran kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran 1. Anak-anak bisa membuka materinya di buku tema 1 halaman 144 sampai 153. Di pembelajaran 1 ini ada materi matematika dan bahasa Indonesia. Untuk matematika, operasi hitung pada bilangan cacah, dan untuk bahasa Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di lingkungan setempat. Sebenarnya ada materi SPDP, namun dibuat videonya terpisah dari ini. Pada materi sebelumnya, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup yang lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji, ada mangga, jeruk, kemudian ada semangka, jagung, kemudian ada salak, kelengkeng, dan masih banyak contoh yang lainnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, ada pohon pisang, cocor bebek, kemudian ada tumbuhan bambu. Ini yang sebelah kiri pohonnya, kanan tunasnya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, contohnya pencangkokan. Nah, ini Ustadzah punya gambar mangga ya. Mangga tadi pohonnya berkembang biak dengan apa, Nak? Betul sekali, dengan bijinya. Nah, ini Ustadzah ceritanya punya 20 mangga nih. Kemudian mangga-mangga ini Ustadzah pindahkan ke 5 bakul dengan jumlah yang sama banyak. Masya Allah ya Nak, setelah kita pindahkan satu persatu biji mangga, ternyata ada 4 biji mangga di masing-masing bakul. Dari soal cerita tersebut tadi itu merupakan pengurangan berulang ya. Kalau dalam matematika pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Untuk menyelesaikan soal dengan bilangan yang lebih besar dapat dilakukan dengan cara berikut. Kalau Ustadzah ini menyebutnya poro gapit ya. Ini berasal dari bahasa Jawa. Poro artinya bagi dan gapit itu penggapit. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya pembagian bersusun. Ini misalnya kita punya soal 172 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita cari pakai cara porogapet atau porogapit. Nah, tandanya seperti itu ya, miring di sebelah kiri dan lurus di atas. Untuk yang dibagi sebelah kiri, sebelah kanannya adalah pembagi. Sebelumnya, jika kamu belum hafal, perkaliannya boleh ditulis. Karena ini pembagiannya dengan angka 2, kita tulis perkalian 2 kali 1 sampai 2 kali 10. Kalau sudah hafal, tidak usah ditulis, hanya perlu diingat-ingat saja agar tidak tertukar dengan hasil perkalian yang lain. Langsung soalnya 2 kali berapa yang hasilnya 17 atau mendekati 17. Kita cari di sebelah kanan. Oh iya, ada 2 kali 8. Hasilnya 16, taruh di bawah angka soal. Kemudian kita kurangi, 7 kurangi 6 1, 1 kurangi 1 0, nggak usah ditulis. 2 sisanya tuliskan. 2 kali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Ada 2 kali 6. 2 kali 6 hasilnya 12, kita tulis
kurangi, kemudian hasilnya 0. Jadi 172 dibagi 2 hasilnya 86. Ini ada contoh soal lagi, 255 dibagi 3. Kita gunakan cara progapet. Kita tulis dulu soalnya di progapet ya. 255-nya ditulis di dalam atau di sebelah kanan, angka 3-nya ditulis di luar atau sebelah kiri. Silakan kamu tulis seperti tadi kalau belum hafal perkaliannya. Tapi jika sudah hafal, kamu tidak usah menuliskan perkaliannya di sebelah kanannya. Kita lanjut ke soalnya. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 2? Nah, di situ nggak ada ya. Sekarang 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 25 atau 25, tapi tidak boleh melebihi 25. Kita cari di sebelah kanan. Nah, itu ada 3 kali 8. Kita tulis 8 di atas, hasilnya ditulis di bawah. 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian kita kurangi dari satunya dulu. 5 kurangi 4 sama dengan 1, kita tulis. 2 kurangi 2, 0, tidak usah ditulis. Kemudian angka 5 yang belakang sendiri kita turunkan. Sekarang kita cari 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 15 atau kurang dari 15 atau sama dengan 15. Oke, 3 kali 5 ya, sama dengan 15. Kita tulis, kemudian kita kurangi dan hasilnya 0. Itu berarti sudah hasil akhirnya ya. Jadi 255 dibagi 3 sama dengan 85. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua PPKN. Untuk materinya dapat juga dilihat di buku tema 1 kelas 3 halaman 154 sampai 160. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk atau biasa disebut tunas daun. Contohnya cacar bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tumbuhan pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan bagian-bagian biji pada gambar di atas ya. Itu ada embrio, ada kotiledon, dan ada selimut biji. Perhatikan daur hidup tumbuhan semangka pada gambar di atas. Dimulai dari biji, kemudian kecambah, kemudian tumbuh, kemudian mulai berbunga, dan setelah sudah siap berbuah. Masya Allah ya nak, ternyata pertumbuhan dari tanaman melalui proses yang begitu detail. Semoga kita bisa bekerja sama dalam menjaga dan merawatnya. Cukup sekian dari Ustadzah. Kalau Ustadzah ada kekurangan, Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.